10 Mei 1943, langit pagi di atas Surabaya masih berwarna keperakan, diselimuti kabut tipis yang naik pelan dari Selat Madura. Suara azan subuh baru saja reda, berganti dengan denting piring, suara pedagang yang mulai menata dagangan, dan derit becak di jalan-jalan sempit. Di kejauhan, cerobong asrama militer dan instalasi pelabuhan berdiri kaku, siluet gelap di antara gudang-gudang tua peninggalan Belanda. Tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan menit, langit di atas kota ini akan menyala. Di pinggir pelabuhan Tanjung Perak, seorang pemuda pribumi bernama Sastro, kuli pelabuhan yang kini dipaksa bekerja untuk militer Jepang, menurunkan karung beras dari truk kecil. Seragam lusuh dan ikat kepala yang basah oleh keringat menempel di kulitnya. Di sampingnya seorang serdadu Jepang berseragam hijau zaitun, dengan senapan arisaka tergantung di bahu, mengawasi dengan tatapan tajam. Di kejauhan, peluit kereta dari arah stasiun kota Surabaya terdengar lirih, seperti keluhan panjang yang memotong udara pagi. Lalu, pelan-pelan, suara lain mulai terdengar. Awalnya hanya dengung samar, seperti lebah yang bergerak di balik awan. Tapi dengung itu cepat berubah menjadi geraman berat yang membuat kaca jendela bergetar halus. Sastro meletakkan karung di tanah, menegakkan tubuhnya, dan menoleh ke langit. Kepala-kepala mulai mendongak. Pedagang di pasar, para ibu yang membawa ember, serdadu Jepang di pos jaga, bahkan anak-anak yang baru saja keluar rumah semuanya memandang ke atas. Di atas awan tipis, titik-titik gelap muncul. 1, 2, 3. Kemudian, banyak formasi besar pesawat pembom sekutu, B-24 Liberator dan B-25 Mitchell, meluncur dari arah selatan, melintasi langit Jawa Timur dengan kecepatan mantap. Mesin radial mereka meraung seperti puluhan guntur yang menyatu. Komandan Pertahanan Udara Jepang di Surabaya, Kapten Udara Nakajima Haruto, sedang berdiri di balkon markas kecil di dekat Wonokromo ketika sirene pertama meraung. Di bawahnya, jalanan yang tadi tenang mendadak berubah kacau. Sirena udara meraung panjang, suara melengking yang mengiris telinga. Dipasang oleh Jepang untuk menghadapi serangan udara, namun jarang benar-benar dipakai. Hari ini, sirena itu menjerit sekencang-kencangnya. Di ruangan operasi yang pengap, peta besar Jawa Timur terbentang di atas meja. Bendera-bendera kecil dengan simbol matahari terbit menandai posisi garnisun, posisi artileri, dan instalasi penting. Pelabuhan Tanjung Perak, gudang bahan bakar, bengkel perkapalan, stasiun kereta, dan lapangan udara kecil di pinggiran kota. Seorang perwira sinyal berlari masuk. Napas terengah. Formasi pesawat tidak dikenal. Datang dari arah selatan, ketinggian sekitar 4.000 meter. Nakajima menajamkan pandangannya keluar jendela. Dari balik kaca yang sudah buram oleh debu, ia bisa melihat kilatan logam di langit, berbaris rapi dalam formasi kotak. Pesawat-pesawat itu terbang cukup tinggi, tapi suara mesin mereka menekan jantung semua orang yang mendengarnya. Segera aktifkan semua baterai artileri anti pesawat. Fokuskan di pelabuhan dan gudang bahan bakar. Kirim laporan ke komando di Malang, serunya. Perintah itu belum selesai bergema ketika tembakan pertama meletus dari arah pinggiran kota. Meriam anti pesawat tipe 88 mm milik Jepang mulai mengeluarkan tembakan beruntun. Ledakan kecil di langit meninggalkan gumpalan awan hitam, mencoba memotong jalur formasi bomber sekutu. Di bawah sana, kamu bisa membayangkan berada di tengah kerumunan warga Surabaya. Orang-orang berlarian mencari perlindungan. Ada yang masuk ke peret-peret perlindungan yang sudah digali Jepang di dekat fasilitas militer. Ada yang bersembunyi di bawah meja, di balik tembok, atau sekadar merapat ke dinding rumah, berharap beton tipis itu cukup menahan dunia yang sebentar lagi runtuh. Sastro merunduk di balik tumpukan peti kayu di dermaga. Di depannya, air pelabuhan yang tadinya tenang mulai bergetar, memantulkan bayangan pesawat-pesawat yang melintas di atas. Serdadu Jepang di dekatnya berteriak memerintahkan semua pekerja tetap di posisi, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh mesin dan sirena yang saling tumpang tindih. Di langit, pintu Bombay mulai terbuka. Dari perut pesawat-pesawat itu, siluet-siluet silinder mulai jatuh. Detik berikutnya, Surabaya bergetar. Ledakan pertama menghantam salah satu gudang dekat pelabuhan. Api kuning menyembur ke udara, menghantam atap, dan memuntahkan puing-puing kayu dan besi ke segala arah. Suara letusan itu diikuti oleh gelombang tekanan yang menghempaskan Sastro ke tanah. Telinganya berdengung. Debu, asap, dan serpihan kayu beterbangan
membuat dunia di sekelilingnya berubah menjadi abu-abu dan oranye. Di atas atap rama-rama beratap genteng, serpihan-serpihan panas mulai berjatuhan. Jendela-jendela pecah, kaca berserakan. Di pasar, sayur, buah, dan kain dagangan beterbangan bercampur dengan tanah dan darah. Orang-orang menjerit. Sebagian memanggil nama anggota keluarga yang terpisah dalam kepanikan. Meriam anti pesawat Jepang menyalak terus. Dari halaman markas kecil, Nakajima menatap langit yang kini penuh jejak asap hitam dan kilatan ledakan. Ia tahu, serangan ini bukan serangan kecil. Ini bukan sekadar 2 atau 3 pesawat pengintai. Ini adalah pesan. Di salah satu pesawat B-25 yang melintas di ketinggian menengah, Letnan penerbang Thomas Tom Harris, pilot muda sekutu berusia 24 tahun, menatap ke bawah dari kokpitnya. Di depannya, panel instrumen bergetar halus, jaram-jaram bergoyang seirama dengan mesin ride yang berputar maksimal. Di sampingnya, kopilot mencengkeram kontrol. Sementara navigator membuka catatan target. Surabaya, Port dan Field Installations, Priority, di radio. Suara komandan formasi terdengar datar, namun tegas. Target visual confirm. Maintain heading. Bomber groups 2 and 3, prepare for second run. Fighter escort, keep the zeros off our backs. Tom menarik napas panjang. Dari balik kaca kokpit yang mulai berembun oleh asap tipis, ia bisa melihat kilatan merah dari tembakan anti pesawat yang mendaki lambat ke arah mereka. Seperti tombak-tombak api yang mencoba merobek perut langit. Pada ketinggian ini, dari sudut pandangnya, Surabaya terlihat seperti miniatur kota rumah-rumah kecil. Garis rel kereta dan garis-garis hitam jalanan yang dilintasi bentuk-bentuk kecil yang bergerak. Ia tahu, bentuk-bentuk kecil itu adalah manusia. Bombay doors opened. Suara bombardir di bagian depan pesawat mengabarkan. Angin dingin menerobos ke dalam saat pintu terbuka, membawa aroma logam dan asap bahan bakar. Di bawah, Sastro hanya melihat bayangan besar melintas tepat di atas, diikuti bunyi siulan panjang yang menyayat udara. Ia belum tahu yang mana lebih menakutkan. Gemuruh ledakan yang sudah terjadi, atau keheningan beberapa detik sebelum bom berikutnya menghantam. Gelombang serangan pertama menghantam pelabuhan, gudang, dan beberapa fasilitas kereta api. Gelombang kedua mulai mengarah ke instalasi bahan bakar dan bengkel perbaikan kapal. Setiap ledakan mengguncang tanah, menggetarkan dinding, dan membuat udara seakan dipukul tangan raksasa tak terlihat. Di sebuah rumah di kawasan Kerembangan, seorang ibu muda memeluk anaknya di bawah meja kayu. Sementara atap di atas mereka berderit, genteng-genteng jatuh satu persatu. Di sela-sela suara bom dan meriam, terdengar suara lirihnya berdoa, kata-kata yang hampir tenggelam oleh gemuruh perang. Surabaya, kota pelabuhan yang selama ini menjadi nadi perdagangan di Jawa Timur, kini berubah menjadi sasaran besar yang diselimuti asap dan api. Jepang menjadikannya basis militer penting, gudang logistik, bengkel kapal, dan titik persinggahan konvoi. Bagi sekutu, ini adalah simpul yang harus dipukul serangan yang tidak hanya menyasar mesin perang Jepang, tapi juga mengguncang moral dan rasa aman di seluruh Jawa. Dan pagi itu, di tengah jeritan sirene dan raungan mesin, warga Surabaya merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi titik di peta operasi udara global. Serangan baru saja dimulai, dan ini baru gelombang pertama. Gelombang kedua serangan belum sepenuhnya reda ketika langit Surabaya kembali menggelegar. Dari arah barat, daya, deru mesin lain terdengar mendekat. Kali ini, bukan hanya pembom menengah yang melintas, tetapi juga pesawat-pesawat pemburu pengawal P-38 Lightning dengan 2 ekor khasnya, dan P-40 yang lebih ramping, turun ke ketinggian yang lebih rendah. Mereka menyapu langit dan tepi kota, siap menekan setiap reaksi dari Jepang di darat. Di pelabuhan, api mulai menjalar di sepanjang dermaga. Sebuah kapal barang tua bekas milik Belanda yang kini dipakai Jepang sebagai kapal suplai sudah miring. Lambungnya robek besar, asap hitam pekat naik dari geladak, bercampur dengan percikan bunga api dari drum-drum bahan bakar yang meledak satu-satu, seperti mercon raksasa yang kehilangan akal. Suara ledakan kecil berulang-uling membuat anjungan pelabuhan seperti diguncang dari bawah. Sastro bangkit perlahan, lututnya gemetar. Ia menatap ke arah gudang yang tadi menjadi tempatnya bekerja. Salah satu sudut bangunannya sudah ambruk, dan api menjilat kayu-kayu penyangga. Ia melihat sosok-sosok berlari dari dalam. Beberapa di antaranya terbungkus asap. Sebagian jatuh, tersandung puing, lalu bangkit lagi. Teringat pada sahabatnya, Darmo, yang tadi membawa keranjang di sisi lain gudang.
Sastro mencoba melangkah. Namun serdadu Jepang di dekatnya mengacungkan senapan Arisaka. Berteriak memerintahkan semua pekerja tetap berlindung di area yang mereka tentukan. Di markas Jepang, Kapten Nakajima berusaha keras mengatur pertahanan yang berantakan. Telepon lapangan berdering tanpa henti. Suara dari pos AA anti-aircraft di tepi kota terdengar putus-putus, diiringi suara letupan di latar belakang. Kita kekurangan amunisi. Pesawat-pesawat itu terbang bergelombang, Taik. Kami sudah kena beberapa. Nakajima menggenggam gagang telepon lebih erat. Ia tahu, Surabaya bukan kota biasa. Ini adalah simpul logistik bagi seluruh Jawa Timur. Hub penting bagi armada, kapal-kapal kargo dan kapal perang ringan. Di pelabuhan inilah bahan bakar, amunisi, suku cadang, dan makanan dikumpulkan sebelum dikirim ke front lain di Pasifik. Bagi sekutu, menghantam Surabaya berarti memutus salah satu nadi suplai Jepang. Dan hari itu, mereka melakukannya dengan penuh perhitungan. Sementara artileri anti-pesawat terus menyalak, warga sipil berusaha mencari tempat yang lebih aman. Di kompleks perumahan dekat jalur kereta, seorang pegawai kereta api bernama Pak Slamet berteriak memandu tetangganya menuju parit kecil yang digali tak jauh dari rel. Cepat! Masuk ke lubang! Jangan di jalan. Suaranya parau, hampir tenggelam oleh suara bom yang jatuh tak jauh dari stasiun. Stasiun kereta Surabaya menjadi salah satu target berikutnya. Bagi sekutu, rel dan stasiun bukan hanya tempat orang naik kereta. Itu adalah jalur logistik penting yang digunakan Jepang untuk memindahkan pasukan dan suplai. Di dekat depo lokomotif, sebuah bom jatuh terlalu dekat dengan rangkaian gerbong penuh peti kayu. Ledakan yang mengikuti terasa seperti bumi, terangkat beberapa sentimeter, lalu dijatuhkan paksa. Besi-besi melengkung, kayu terpental, roda-roda gerbong terlempar dari rel. Asap putih campur hitam naik dari area itu, disertai jeritan orang-orang yang tak sempat mencari perlindungan. Di udara, Tom Harris memutar sedikit pesawatnya, memberi ruang bagi formasi lain di belakang. Suaranya terdengar di intercom internal. Kita sudah mengenai pelabuhan dan depot. Sekarang giliran rel yard. Tetap pada formasi, jangan pecah. AA fire makin rapat. Di kaca depannya, ia dapat melihat jalur kereta, bangunan stasiun, dan titik-titik kecil yang berlari orang-orang yang mencoba lari dari neraka yang turun dari langit. Kopilotnya menelan ludah. Kita benar-benar menjadikan kota ini lautan api, ya Tom. Kalimat itu menggantung di udara, bercampur dengan getaran mesin dan suara senjata otomatis dari pesawat pengawal yang sesekali menyala ke arah posisi tembakan Jepang di tanah. Di atas kertas target hari itu adalah fasilitas militer dan logistik, tapi di bawah tembok tidak bisa membedakan seragam dan kain sarung. Ledakan tidak bertanya, siapa tentara, siapa pedagang, siapa anak kecil. Di kawasan sekitar pelabuhan, titik-titik api mulai menyebar ke pemukiman yang berdempetan. Rumah-rumah kayu dengan dinding anyaman dan atap genteng tak punya kesempatan ketika percikan api yang terbawa angin jatuh di atasnya. Dalam hitungan menit, satu rumah terbakar, lalu menjalar ke rumah sebelah, seperti mulut api yang tak puas-puas. Sastro akhirnya mendapat celah untuk berlari. Tanpa memedulikan lagi teriakan tentara Jepang, ia menyelinap di antara tumpukan peti kayu yang sudah berantakan, lalu menerobos ke arah gudang. Asap menyengat masuk ke paru-parunya, membuatnya batuk keras. Di dalam, ia mendengar suara orang memanggil-manggil nama. Darmo! Darmo! Di mana kamu? Suara itu, entah suara siapa. Mungkin hanya gema kepalanya sendiri. Di sudut gudang yang sebagian atapnya sudah jebol, ia menemukan beberapa pekerja lain, berusaha mengangkat balok kayu yang menimpa seorang laki-laki. Wajah laki-laki itu berlumur darah dan debu, napasnya pendek-pendek. Bukan Darmo, tapi tetap manusia yang butuh bantuan. Untuk sesaat, dentum bom di luar seperti menjauh, digantikan suara helaan napas, batuk, dan jeritan minta tolong. Sastro ikut mengangkat balok itu. Tangannya bergetar, tubuhnya penuh debu dan serpihan. Di sisi lain kota, di sebuah sekolah yang diambil alih Jepang sebagai gudang perbekalan, sekelompok serdadu berlarian ke halaman, mencoba mengarahkan senapan mesin ke langit. Namun pesawat pembom terbang terlalu tinggi, di luar jangkauan efektif senjata ringan. Kenapa pesawat kita tidak datang? Salah satu di antara mereka berteriak frustasi. Faktanya, sebagian besar kekuatan udara Jepang di Jawa sudah terkuras oleh front-front lain. Surabaya, meski penting, tidak lagi punya payung udara yang cukup kuat untuk melawan gelombang pembom sekutu yang kian percaya diri.
Kapten Nakajima menerima laporan demi laporan. Pelabuhan terbakar, gudang bahan bakar terkena, sebagian instalasi kereta rusak berat. Namun di sela-sela laporan kerusakan itu, ada satu laporan lain yang membuatnya diam lebih lama. Kerusakan parah di area pemukiman dekat pelabuhan. Korban sipil sangat banyak. Sebagai perwira, ia dilatih untuk melihat peta, garis dan angka. Tapi, hari itu, angka-angka itu di belakangnya punya wajah-wajah orang-orang yang setiap hari ia lihat dari jendela markas, kuli pelabuhan, perempuan yang menjual makanan di pinggir jalan, anak-anak yang berlari mengejar truk militer hanya untuk melihat debunya. Sementara itu, di udara, komunikasi antar pesawat sekutu tetap tenang dan prosedural. Primary targets hit, secondary targets engaged. Prepare for final pass di dalam salah satu B-24. Seorang gunner di bagian belakang memandang ke bawah dengan mata membelalak. Ia bisa melihat api menjalar sepanjang dermaga, asap membubung di beberapa titik di kota, dan satu area luas di sekitar rel kereta yang kini hanya tinggal puing dan lubang-lubang besar. Jesus! Look at that! Gumamnya pelan, walau tak ada yang menjawab. Semua fokus pada tugas, menjaga formasi, menghindari asap tebal, dan semburan peluru dari bawah. Dari sudut pandangmu sebagai penonton, kamu bisa membayangkan bagaimana kota itu terasa saat itu. Panas bukan hanya dari matahari, tapi dari api yang menyala di banyak titik. Udara pekat bukan hanya oleh debu, tapi oleh asap bahan bakar dan kayu terbakar. Suara bukan hanya sirene, tapi juga tangis, jeritan, dan perintah militer yang saling tindih. Ini bukan lagi sekadar serangan ke pangkalan musuh di film dokumenter. Ini adalah hantaman langsung ke jantung kota yang hidup. Gelombang ketiga serangan mulai mengarah ke sasaran yang lebih tersebar, bengkel-bengkel, perbaikan kapal, gudang peluru yang tersembunyi di balik tembok-tembok tinggi, dan instalasi kecil yang sebelumnya hanya garis tipis di peta intelijen. Setiap bom yang jatuh menghantam target, tapi juga mengirimkan getarannya ke rumah Rama yang terlalu dekat. Dalam jarak beberapa ratus meter dari garis pelabuhan, tembok-tembok retak, atap runtuh sebagian, dan orang-orang yang tadinya berlindung kini harus memutuskan bertahan di tempat atau lari ke ruang terbuka yang mungkin justru jadi sasaran. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan dari bawah maupun atas hari ini. Surabaya bukan sekadar titik koordinat dalam operasi militer. Kota ini menjadi panggung tempat dua dunia berhadapan: dunia strategi, peta, dan target, dan dunia manusia dengan ketakutan, keberanian, dan keputusasaan mereka masing-masing. Dan setelah bom bersekutu pergi, yang tertinggal bukan hanya bangunan yang hancur, tetapi luka yang akan melekat lama di ingatan warga Jawa. Ketika gelombang ketiga serangan mulai menjauh, dan raungan mesin pesawat sekutu pelan-pelan memudar di kejauhan, Surabaya tidak langsung menjadi tenang. Justru sebaliknya, setelah guntur di langit berhenti, suara lain muncul, lebih dekat, lebih manusiawi, dan jauh lebih memilukan. Suara batuk di antara asap, suara orang memanggil nama, suara tangis yang tertahan, lalu pecah. Kota itu seperti baru saja ditinju berkali-kali, dan kini terbaring setengah sadar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di pelabuhan, api masih berkobar. Drum-drum bahan bakar yang hancur tertembus pecahan bom, menyemburkan cairan yang mengalir di permukaan tanah, lalu menyala ketika tersentuh percikan api. Jalan-jalan di sekitar dermaga dipenuhi serpihan kayu, besi bengkok, dan pecahan kaca. Di atas air, potongan papan, peti, dan benda-benda tak berbentuk mengapung di sela-sela minyak yang mengkilap. Sebuah kapal barang yang tadi sudah miring kini terbakar lebih hebat. Asap hitamnya menjulang, seperti tiang raksasa yang menusuk langit. Sastro tersandar di dinding gudang yang sebagiannya sudah runtuh, dadanya naik turun cepat, wajahnya kotor, rambutnya penuh debu. Di sampingnya laki-laki yang tadi mereka selamatkan berbaring lemah, dengan perban seadanya dari sobekan kain yang dililit di kepalanya. Para pekerja lain yang selamat berdiri termangu antara syok, lelah, dan bingung. Mereka melihat ke sekitar, seolah menunggu seseorang datang memberitahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi yang datang lebih dulu adalah suara perintah keras dalam bahasa Jepang. Sekelompok serdadu, dengan seragam yang kini juga berdebu dan kusut, berlari ke area pelabuhan. Beberapa di antara mereka langsung mengarahkan tenaga untuk memadamkan api di titik-titik yang berpotensi menyambar ke gudang amunisi yang berada tidak terlalu jauh. Yang lain mulai mengatur kuli-kuli pelabuhan,
memerintahkan mereka memindahkan peti-peti yang masih utuh, menyelamatkan apapun yang bisa diselamatkan. Bagi komando Jepang, setelah serangan udara, prioritas utama bukan mencari korban sipil, tapi memastikan aset militer yang tersisa masih bisa dipakai. "Cepat angkat ini! Bawa ke sisi timur!" teriak seorang sersan Jepang, menunjuk peti besar yang baru saja jatuh dari gerbong yang terguling. Dalam kekacauan itu, suara rintihan dari seorang lelaki tua yang tertimpa balok kayu di sisi lain hampir tak terdengar. Sastro menoleh, melihat kaki yang terjepit puing. Sesaat ia ragu antara mengikuti perintah atau menolong orang itu. Namun instingnya bergerak lebih cepat dari ketakutannya. Ia berlari ke arah lelaki tua itu, berusaha mengangkat balok bersama dua orang lain. Asap tebal membuat setiap tarikan napas terasa seperti menelan bara. Mata perih, tenggorokan panas, di antara batuk, mereka menggedor kayu itu, memaksa tubuh mereka untuk mengangkat. Akhirnya, dengan tenaga terakhir, balok itu tergeser. Lelaki tua itu ditarik keluar. Tubuhnya lunglai, tapi matanya masih terbuka, menatap langit yang kini dipenuhi gumpalan asap. Bukan lagi formasi pesawat. Di kawasan dekat rel kereta, kerusakan tak kalah parah. Beberapa gerbong terbalik, sebagian lainnya hancur, seperti kaleng yang diinjak. Rel bengkok di beberapa titik, membuat jalur itu untuk sementara tak bisa digunakan. Di antara puing-puing, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, berdiri terpaku, memegang sebuah topi lurik yang lebih besar dari kepalanya. Topi itu milik ayahnya, pegawai kereta yang pagi tadi berangkat kerja seperti biasa. Pak Slamet, pegawai yang tadi mengarahkan warga ke parit perlindungan, kini duduk di pinggir lubang itu, bahunya naik turun. Di sekitarnya beberapa orang terluka mendapat perban seadanya. Ada yang kakinya berdarah, ada yang kepalanya terbalut, ada yang sekadar duduk memeluk lutut, menatap kosong. Meski serangan sudah berlalu, telinga mereka masih mendengar gema bom. Seakan bunyi itu tertinggal di kepala. Jepang mencoba menunjukkan bahwa mereka masih mengontrol situasi. Truk-truk militer mulai bermunculan, membawa pasukan tambahan dari dalam kota. Beberapa perwira berdiri di tengah jalan, membagi tugas, sebagian ke pelabuhan, sebagian ke stasiun, sebagian lagi ke pemukiman yang terkena dampak. Namun keterbatasan tenaga medis, logistik, dan peralatan membuat upaya ini terasa tambal sulam. Di sebuah rumah di Kerembangan yang atapnya jebol, ibu muda yang tadi berdoa di bawah meja kini membawa anaknya keluar rumah. Anak itu masih menangis pelan, memegang erat selendang ibunya. Jalan di depan rumah mereka penuh serpihan genteng, kayu, dan debu. Tetangga-tetangga mulai keluar, saling memanggil nama, memastikan siapa yang masih hidup, siapa yang terluka, dan siapa yang sudah tidak menjawab panggilan. Di sudut gang, seorang pemuda yang biasanya membuka warung kopi berdiri memegang ember, bukan untuk menjual air panas, tapi untuk membantu memadamkan api di rumah sebelah yang mulai terbakar. Ember Rusmilan berpindah dari tangan ke tangan. Rantai manusia terbentuk secara spontan. Tidak ada komando, tidak ada strategi rumit, hanya usaha sederhana untuk mencegah api melahap lebih banyak. Sementara itu, di markas Jepang, Kapten Nakajima duduk di depan meja peta yang kini rasanya lebih berat dari sebelumnya. Laporan tertulis mulai berdatangan: jumlah gudang yang hancur, kapal yang rusak, rel yang putus. Di antara angka-angka itu, ada catatan pinggir. Kerusakan parah di area pemukiman B. Banyak korban di dekat stasiun. Api menjalar ke Rumerama di sekitar pelabuhan. Ia tahu laporan itu akan naik ke komando yang lebih tinggi. Di atas kertas mereka mungkin akan menyebut hari ini sebagai kerugian material signifikan, tetapi instalasi utama sebagian masih berfungsi. Tapi bagi orang-orang di jalanan Surabaya, hari ini jauh lebih dari sekadar kerugian material. Di udara, formasi bomber sekutu sudah jauh meninggalkan Surabaya, menuju pangkalan mereka. Di dalam B-25 tempat Tom Harris berada, suasana masih serius, tapi sudah lebih longgar. Mereka memeriksa kerusakan di pesawat. Ada beberapa lubang kecil di sayap, satu serpihan yang bersarang tak jauh dari posisi gunner belakang. Mereka menembak cukup bagus tadi, komentar sang gunner. Tom hanya mengangguk pelan. Di kepalanya, gambaran kota yang terbakar masih terbayang bukan sebagai target, tapi sebagai tempat tinggal manusia. Mission accomplished. Suara di radio dari pesawat lain terdengar. Mereka telah menghantam pelabuhan, gudang-gudang, rel kereta, semua titik yang di-briefing pagi tadi. Di laporan resmi nanti, operasi ini mungkin akan dicatat sebagai successfully disrupted enemy logistics in Surabaya. Namun tak ada kolom yang menulis
Berapa banyak keluarga yang kehilangan rumah? Berapa banyak anak yang kehilangan orang tua? Atau berapa banyak orang yang malam ini akan tidur dengan bau asap masih menempel di kulit mereka? Kembali ke kota, matahari mulai naik lebih tinggi. Cahaya siang memantul di kepingan kaca dan logam yang berserakan, membuat semuanya menyilaukan. Namun di balik kilau itu, ada luka-luka yang tidak terlihat. Trauma, ketakutan, kemarahan, dan kebencian yang mulai tumbuh pelan-pelan. Bagi sebagian warga, Jepang tetap penjajah yang memaksa mereka bekerja dan mengabaikan nasib mereka. Bagi yang lain, bom-bom sekutu yang jatuh tanpa pandang bulu, hari ini menambah daftar panjang kekuatan asing yang menjadikan tanah mereka sebagai medan permainan. Di salah satu sudut pelabuhan, Sastro berdiri menatap si CCC, gudang tempat ia bekerja. Di sampingnya lelaki tua yang tadi mereka selamatkan duduk bersandar, napasnya masih berat. Tapi matanya memandangi garis langit Surabaya yang kini dipenuhi asap. Bukan lagi burung-burung laut. Nak, suara lelaki itu pelan, serak. Katanya, ini semua perang orang-orang besar. Tapi kenapa yang paling kena orang kecil seperti kita? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Bahkan jika kau berdiri di sana bersama mereka, menyaksikan langsung semua ini, kau mungkin juga tidak mampu menjawabnya. Yang jelas, serangan hari ini bukan hanya meninggalkan puing dan asap, tetapi juga satu kesadaran pahit, Surabaya dan Jawa tidak lagi hanya penonton dalam perang dunia. Mereka berada di tengahnya, menjadi sasaran, menjadi korban, dan pada waktunya akan menjadi pelaku sejarah yang bangkit dari reruntuhan. Dan sementara api masih berkobar, dan suara batuk serta tangis belum juga reda. Jauh di meja-meja komando, baik di pihak Jepang maupun sekutu, rencana-rencana baru mulai digambar. Bagi mereka, Surabaya adalah titik strategis yang mungkin akan diserang lagi, diperkuat lagi, atau dikorbankan lagi. Bagi warga di bawah sana, hari ini sudah lebih dari cukup untuk mengubah hidup mereka selamanya. Menjelang sore, cahaya matahari yang condong ke barat menembus sela-sela asap yang masih menggantung di atas Surabaya. Sinar itu jatuh miring di atas puing-puing bangunan, rel yang bengkok, dan tembok-tembok yang menghitam. Kota yang tadi pagi masih hidup dengan rutinitas biasa, kini tampak seperti lukisan perang retak, remuk, tetapi masih bergerak pelan. Tidak ada jeda yang jelas antara serangan dan setelah serangan. Semua terasa seperti satu tarikan napas panjang yang belum selesai. Di dekat pelabuhan, upaya pemadaman masih berlangsung. Beberapa titik api sudah padam, menyisakan kayu hangus dan besi yang mendingin pelan. Tetapi di beberapa sudut lain, api masih menyala, terutama di area yang dekat dengan drum bahan bakar. Jepang menurunkan semua yang mereka punya. Serdadu, kuli pelabuhan, bahkan warga yang dipaksa membantu. Ember berantai terus berpindah dari tangan ke tangan. Namun, di sela-sela usaha itu, tak ada yang benar-benar menata korban sipil secara sistematis. Orang-orang yang terluka ditumpuk di sudut-sudut yang relatif aman. Di bawah pohon, di teras gudang yang masih utuh, di pinggir jalan yang terbebas dari reruntuhan. Sastro mengikuti arus perintah, mengangkat peti, memindahkan barang, dan sesekali berhenti ketika melewati tubuh yang terbaring terlalu diam. Beberapa ditutup dengan kain lusuh, beberapa lain masih dibiarkan begitu saja, seakan belum sempat dipikirkan. Di satu titik ia melihat seorang perempuan duduk di samping sosok yang sudah tak bernyawa. Menggoyang-goyang bahu orang itu pelan, seperti berharap tubuh dingin itu akan bangun begitu saja. Tangan perempuan itu dipenuhi jelaga, tapi ia tetap mengelus wajah yang diam itu dengan lembut, seolah perang belum sempat menyentuh kelembutan terakhir yang ia punya. Di kawasan stasiun, situasi hampir serupa. Jalur rel yang rusak mulai diperiksa oleh beberapa pegawai kereta yang selamat. Mereka berjalan pelan, membawa buku catatan, mencatat kerusakan dengan tangan gemetar. Di samping mereka, warga terus menggali reruntuhan kecil, mencari apapun yang bisa diselamatkan baik itu barang maupun orang. Di salah satu sudut, Pak Slamet membantu seorang pemuda mengangkat papan yang menutupi tubuh setengah tertimbun. Saat papan itu tersingkir, tampak wajah yang dikenalnya. Bukan kerabat, bukan sahabat dekat, hanya rekan kerja yang sering menyapanya dengan senyum di pagi hari. Kini, wajah itu pucat, dipenuhi debu, dan matanya tertutup rapat. Pak Slamet menghela napas panjang. "Maaf Leh, aku nggak sempat narik kamu ke parit tadi," gumamnya lirih. Meski ia tahu orang itu sudah tak mungkin mendengar. Di belakangnya, anak laki-laki yang tadi menggenggam topi lurik ayahnya masih berdiri di tempat yang sama. Kini, topi itu ia peluk ke dada, seolah menjadi satu-satunya benda yang menyambungkan dirinya dengan dunia
sebelum bom jatuh. Sementara warga sipil berjuang dengan cara mereka, para perwira Jepang berkumpul di ruang rapat darurat di markas. Peta baru digelar di atas meja, dengan titik-titik merah yang menandai area kerusakan. Seorang perwira logistik menjelaskan bahwa beberapa gudang amunisi masih aman. Pelabuhan meski rusak tetap bisa dipakai secara terbatas. Dan jalur kereta mungkin dapat diperbaiki dalam waktu tertentu jika bantuan dari luar kota datang. Di sudut ruangan, Kapten Nakajima mendengarkan dengan wajah kelam. Ia tahu di atas kertas, mereka mungkin bisa mengatakan bahwa instalasi militer masih mempunyai kemampuan operasional. Tapi ia juga tahu bahwa hari ini sesuatu yang lain hancur. Kepercayaan warga bukan kepada sekutu. Karena itu sejak awal tak ada tapi kepada Jepang, yang mengaku sebagai saudara tua Asia, namun tidak mampu melindungi, apalagi peduli sepenuhnya pada mereka yang tak berseragam. Namun, di sisi lain samudra, di Mahamaya Komando Sekutu, laporan yang sama sekali berbeda mulai disusun. Serangan udara ke Surabaya sukses menghancurkan sejumlah fasilitas pelabuhan dan logistik. Aktivitas kapal musuh terganggu. Rel kereta dan depot amunisi mengalami kerusakan signifikan. Tidak ada detail tentang ibu yang kehilangan anak, tentang kuli yang kehilangan rekannya, atau tentang anak yang kini memeluk topi ayahnya. Seolah itu satu-satunya jangkar di tengah dunia yang berguncang. Bagi perencana strategi sekutu, serangan ke Surabaya adalah bagian dari kampanye yang lebih besar. Menekan jalur suplai Jepang di seluruh Asia Tenggara, melemahkan kemampuan mereka bertahan di front-front lain di Pasifik, dan pada akhirnya mempersingkat perang. Di ruangan-ruangan itu pita-pita besar digelar, panah-panah digambar, dan kota-kota seperti Surabaya menjadi titik-titik yang dihitung berdasarkan jarak, waktu tempuh pesawat, kapasitas bom, dan efektivitas sasaran. Di hari itu, Surabaya adalah titik yang berhasil dihantam, tapi di jalan-jalan sempit kota itu, orang-orang tidak berbicara tentang efektivitas sasaran. Mereka berbicara tentang siapa yang hilang, siapa yang terluka, dan bagaimana besok mereka akan mencari makan ketika tempat kerja mereka tinggal puing. Di sebuah warung kecil yang separuh dindingnya runtuh, sekelompok warga berkumpul, bukan untuk minum kopi, tapi untuk saling bertukar kabar dan cerita. Katanya, "Ini bom dari sekutu ya?" tanya seorang lelaki muda dengan mata merah, entah karena asap atau karena menangis. "Iya," jawab yang lain. "Katanya mereka mau jatuhin Jepang, tapi yang kena rumah kita," potong seorang bapak paruh baya. Pahit, ia menatap ke arah pelabuhan yang masih berasap. Jepang bilang mereka datang sebagai pembebas, tapi kerja paksa dan Romusha malah bikin kita sengsara. Sekutu bilang mau ngusir Jepang, tapi bom mereka jatuhnya ke kepala kita. Terus, sebenarnya kita ini di pihak siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara, sama seperti yang tadi melayang di benak Sastro dan lelaki tua di pelabuhan. Di kota yang menjadi medan tarik-menarik kekuatan global, rakyat kecil dibiarkan memilih di antara dua kekuatan yang suma-suma membuat hidup mereka porak-poranda. Namun, di balik kebingungan dan keputusasaan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Kesadaran bahwa tanah tempat mereka berpijak bukan sekadar wilayah pendudukan atau koloni yang bisa digambar ulang di peta oleh negara-negara jauh di sana, bahwa mereka orang-orang yang hari ini memadamkan api dengan ember, mengangkat puing dengan tangan kosong, dan menyelamatkan satu sama lain tanpa menunggu perintah, punya hak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Di malam hari, ketika api mulai mereda dan hanya meninggalkan bara merah yang mengintip di balik puing, Surabaya tenggelam dalam suasana muram. Tapi di beberapa sudut, percakapan tak berhenti. Di langgar kecil, di teras rumah yang atapnya bolong, di pos jaga yang temboknya retak, orang-orang mulai berbisik tentang masa depan, tentang betapa lemahnya Jepang yang sebelumnya mereka takuti, tentang kenyataan bahwa bom sekutu bisa menembus hingga ke sini, tentang kemungkinan bahwa suatu hari nanti, semua kekuatan asing ini akan suma-sima pergi dan, pertanyaan besar, siapa yang akan mengatur negeri ini setelah mereka pergi? Bagi sebagian serangan hari ini adalah bukti bahwa Jepang bukan penguasa yang abadi. Mereka bisa diserang, bisa dilukai, dan suatu saat bisa diusir. Bagi Jiang Lain, bom-bom yang menghancurkan rumah dan membunuh keluarga membuat kata sekutu tak terdengar seperti penyelamat, melainkan hanya nama lain dari kekuatan jauh yang siap mengorbankan siapa saja demi kemenangan mereka. Di pelabuhan, sebelum beristirahat,
Sastro duduk di tepi dermaga yang kini penuh serpihan kayu dan besi. Air laut di bawahnya memantulkan cahaya oranye dari api yang masih menyala di kejauhan. Di sampingnya, lelaki tua yang mereka selamatkan tadi sore, pelen-pelen tertidur, kelelahan dan kesakitan. Sastro menatap langit yang kini kembali gelap, hanya ditemani beberapa bintang yang berani menembus sisa asap. Kalau semua ini perang orang besar, pikirnya, mungkin saatnya orang kecil seperti kita berhenti cuma jadi korban. Ia belum tahu bentuknya seperti apa, belum tahu kapan, belum tahu bagaimana. Tapi hari ini, ketika bom-bom jatuh di kota mereka, ia merasa satu hal dengan sangat jelas. Surabaya tidak akan pernah lagi sama seperti kemarin. Dan suatu hari, ketika Jepang mulai goyah, ketika berita tentang kekalahan mereka di front line mulai merembes masuk, ketika rakyat di kota-kota lain di Jawa mulai berani bersuara, mereka yang hari ini mengangkat puing, memadamkan api, dan menguburkan korban akan menjadi orang-orang yang paling siap untuk mengatakan, cukup. Serangan udara sekutu ke Surabaya mengguncang Jawa, bukan hanya karena ledakan dan api yang ditinggalkannya, tetapi karena getaran panjang yang merambat ke dalam jiwa penduduknya, di antara reruntuhan pelabuhan, stasiun, dan rumah-rumah yang hancur. Lahir bibit-bibit amarah, kesadaran, dan keinginan untuk memegang kendali atas tanah sendiri. Dan ketika kelak sejarah mencatat Surabaya sebagai kota yang berkali-kali berdiri di garis depan perlawanan, hari penuh asap dan bom ini akan terlihat sebagai salah satu momen ketika semuanya mulai berubah pelan. Nyaris tak terdengar, tapi pasti, malam itu, Surabaya sunyi dengan cara yang aneh. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang penuh sisa gema. Di beberapa sudut kota, api kecil masih menyala, menyisakan bara di antara puing. Asap tipis masih tercium di udara, bercampur dengan bau kayu terbakar, minyak, dan sesuatu yang lebih lembut, tapi menusuk bau, pakaian hangus, kertas terbakar, sisa-sisa hidup yang berubah jadi abu. Langit sudah tak lagi dipenuhi pesawat. Tapi setiap kali angin bergerak, orang-orang seperti masih mendengar raungan mesin di kepala mereka. Di rumah-rumah yang terisah, keluarga-keluarga mencoba menghitung ulang hidup mereka. Siapa yang masih ada, siapa yang hilang, dan apa yang tersisa. Di sebuah gang sempit di kawasan kampung dekat pelabuhan, beberapa ibu duduk melingkar, bukan untuk arisan atau mengupas sayur seperti hari biasa, tetapi untuk saling memeluk dan menguatkan. Di tengah lingkaran itu, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya tertimpa reruntuhan. Suaranya parau karena menangis sepanjang hari, tetapi kini ia hanya diam, menatap lurus ke lantai tanah yang masih berdebu. Besok kita kubur mereka di pemakaman kampung, kata salah satu bapak dengan suara pelan. Jepang mungkin gak peduli. Sekutu jauh di sana juga gak tahu nama mereka. Tapi buat kita, mereka bukan angka. Kalimat itu disambut anggukan pelan. Di tengah suasana yang kelam, satu hal perlahan menguat. Mereka tidak ingin orang-orang yang hilang hari ini dilupakan begitu saja. Di pelabuhan, Sastro duduk bersandar di tumpukan peti yang sudah kosong. Bahunya tertunduk. Di sampingnya, lelaki tua yang mereka selamatkan tadi siang kini terbaring di atas alas seadanya. Luka di kepalanya sudah dibalut lebih rapi dengan kain bersih yang entah dari mana asalnya. Lelaki tua itu membuka mata pelan, menatap Sastro. Nak, ujarnya lirih. Kamu tahu nggak, dulu, waktu Belanda masih di sini, juga pernah ada kapal-kapal perang lewat, ada meriam, ada tentara. Sekarang Jepang, besok entah siapa lagi. Tapi yang angkat barang di pelabuhan ya, tetap orang-orang seperti kita yang mati dulu di bawah meriam, sekarang di bawah bom. Sastro menelan ludah. Terus, kita harus bagaimana, Pak? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tak pernah mudah. Lelaki tua itu tersenyum samar, meski bibirnya pecah-pecah. Entah, tapi kalau terus begini, kita cuma jadi batu loncatan orang lain. Mungkin suatu hari, pelabuhan ini, kota ini, bukan cuma punya nama di peta orang-orang jauh di sana, tapi juga punya suara sendiri. Di markas Jepang, malam itu ruangan masih penuh perwira. Mereka menghitung ulang stok bahan bakar yang tersisa, mendata kapal yang masih layak jalan, dan menyusun laporan yang akan dikirim ke komando yang lebih tinggi. Di luar, di jalanan truk-truk militer, lalu lalang membawa reruntuhan, mayat, dan barang-barang yang tersisa. Namun, ada satu hal yang tidak mereka catat. Perubahan perlahan dalam tatapan warga setiap kali melihat seragam hijau zaitun itu lewat. Jika sebelumnya rasa takut mendominasi takut akan hukuman, kerja paksa, cambuk, dan penjara, kini rasa itu mulai bercampur dengan sesuatu yang lain.
kecewa, di poster-poster propaganda yang ditempel di dinding rumah dan tembok-tembok kota, Jepang menyebut diri mereka saudara tua Asia yang datang membebaskan dari penjajahan Barat. Tapi hari ini, ketika bom jatuh dan peluru berdesing, banyak warga merasa mereka dibiarkan sendirian dipaksa bekerja di pelabuhan, stasiun, dan gudang. Namun tidak pernah banner-banner dilindungi. Berita tentang serangan udara ke Surabaya tidak berhenti di kota ini saja. Pedagang, kuli, dan orang-orang yang bepergian membawa kabar itu ke kota-kota lain di Jawa. Ke Malang, ke Mojokerto, ke Sidoarjo, bahkan lebih jauh. Surabaya dibom sekutu, menjadi kalimat pembuka di wareng-wareng kopi, terminal kecil, dan pasar. Mereka menceritakan tentang pelabuhan yang terbakar, rel yang hancur, dan rumah-rumah yang runtuh. Dan di setiap cerita itu, ada satu benang merah, bahwa Jepang bisa diserang, bahwa kekuasaan mereka tidak setangguh yang mereka klaim, bahwa ada kekuatan lain di luar sana yang sanggup mengguncang basis-basis militer Jepang di Jawa, meskipun bom sekutu menyakitkan. Bagi sebagian orang, fakta bahwa Jepang bisa disentuh mulai menyalakan kilatan kecil, harapan bahwa suatu hari nanti, penjajahan ini mungkin akan berakhir. Di sebuah langgar kecil di pinggir kampung, beberapa pemuda berkumpul malam itu. Bukan rapat resmi, bukan organisasi besar. Hanya obrolan yang lama-lama menjadi serius. Di antara mereka ada bekas pelajar mulo, ada anak pegawai, ada kuli pelabuhan seperti Sastro yang diundang oleh seorang teman. Lampu teplok di tengah ruangan memancarkan cahaya kuning redup, menyoroti wajah-wajah lelah yang menolak menyerah. Saya dengar di tempat lain, di Jakarta, di Bandung orang-orang juga mulai nggak percaya sama Jepang, kata seorang pemuda berkacamata. Mereka lihat Jepang itu bukan pembebas, cuma penjajah model baru, dan sekarang Surabaya ikut merasakan. Yang lain menimpali, tapi sekutu juga nggak bisa kita harapkan. Lihat saja bom hari ini. Apa mereka peduli kita? Mereka cuma mau Jepang kalah. Kalau nanti Jepang kalah, siapa yang jamin Belanda nggak datang lagi? Ruangan itu hening sesaat. Disitulah, pelan-pelan, muncul satu gagasan yang sebelumnya jarang berani diucapkan secara terang-terangan. Bagaimana kalau suatu hari nanti, bukan Jepang, bukan Belanda, bukan sekutu, tapi orang-orang di negeri ini sendiri yang menentukan arah. Malam itu tidak ada sumpah resmi, tidak ada bendera yang dikibarkan, tidak ada deklarasi. Yang ada hanya beberapa kalimat pendek, diucapkan dengan hati-hati. Kalau nanti Jepang mulai kalah, kita harus siap. Kita nggak boleh cuma jadi penonton. Dan kalimat-kalimat seperti ini, yang lahir di Surabaya setelah bom-bom itu jatuh, akan bergaung kembali 2 tahun kemudian. Ketika kabar kekalahan Jepang di Pasifik mulai nyata. Di sisi lain lautan, di pangkalan sekutu, Tom Harris duduk di tepi ranjang besi, di barak perwira. Di tangannya ada buku catatan kecil yang kadang ia isi setelah misi. Malam ini, ia menulis beberapa baris saja tentang asap yang naik dari pelabuhan, tentang rel yang putus, tentang kota yang tampak kecil dari ketinggian, tapi terasa besar di kepala. Ia tahu, besok atau lusa, mungkin ada lagi misi ke kota lain kali. Ini mungkin bukan Surabaya, mungkin pelabuhan lain di Asia Tenggara. Di briefing, mereka akan bicara tentang target, ketinggian, formasi, dan risiko. Namun, di sudut pikirannya, Surabaya akan tetap tinggal sebagai kota yang ia lihat dari balik kaca kokpit. Bukan sekadar titik di peta, tapi tempat di mana bom-bom yang ia lepaskan jatuh di antara hidup orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Bagi sejarah, serangan hari ini mungkin tercatat dalam 1-2 baris pada tahun 1943 dan serangan-serangan lain di sekitar tahun itu. Sekutu melancarkan serangan udara terhadap instalasi militer Jepang di Surabaya, menyebabkan kerusakan signifikan pada pelabuhan dan jalur logistik. Tapi di Jawa, terutama di Surabaya, jejaknya jauh lebih panjang. Anak-anak yang malam ini tidur dengan suara bom masih terngiang di kepala mereka akan tumbuh menjadi remaja di tahun-tahun setelah perang. Mereka akan menyaksikan Jepang goyah, mendengar berita proklamasi, dan akhirnya terlibat langsung dalam pertempuran besar di kota ini pada 1945. Sastro adalah salah satu dari mereka. Hari ini, ia hanyalah kuli pelabuhan yang berlari di antara bom, mengangkat balok, dan menyelamatkan siapa yang bisa ia jangkau. Tapi luka, amarah, dan pertanyaan yang lahir dari hari ini akan terus menempel di dirinya.
ketika kelak panggilan untuk mempertahankan kota ini berkumandang. Ketika bendera baru berkibar, dan pasukan asing lain datang dengan kapal dan meriam, ia akan mengingat hari ketika langit Surabaya pertama kali terbakar oleh bom sekutu dan menyadari bahwa hari itulah salah satu titik awal yang menyiapkan kota ini untuk menjadi kota pemberontak. Serangan udara sekutu ke Surabaya mengguncang Jawa bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan politik. Ia menunjukkan bahwa Perang Dunia yang selama ini terasa jauh berlangsung di Samudra Pasifik, di Eropa, di tempat-tempat dengan nama asing kini, benar-benar menyentuh tanah Jawa hingga ke sumsum. Ia mengubah cara orang memandang Jepang, cara mereka memandang sekutu, dan pada akhirnya cara mereka memandang diri sendiri sebagai bangsa. Dan ketika nanti, bertahun-tahun setelah bom-bom itu jatuh, orang-orang menceritakan kembali kisah Surabaya tentang api di pelabuhan, rel yang hancur, dan malam yang dipenuhi tangis serta doa, nama kota ini tidak lagi hanya identik dengan pelabuhan dan perdagangan. Surabaya akan dikenang sebagai kota yang berkali-kali diguncang, tetapi juga berkali-kali bangkit, melawan. Dan di antara lapisan-lapisan sejarah itu, hari ketika bom bersekutu melintas di langit Jawa akan selalu menjadi salah satu bab penting yang membentuk watak keras, berani, dan tak mudah tunduk dari kota ini. Jika kamu mundur beberapa langkah dari semua detail, dari peluh sastro di pelabuhan, dari tatapan kosong anak yang memeluk topi ayahnya di stasiun, dari wajah Kapten Nakajima di depan peta, hingga dari kokpit Tom Harris di ketinggian ribuan meter, maka serangan udara sekutu ke Surabaya terlihat seperti satu garis tebal di peta Perang Dunia. Sebuah operasi militer yang dirancang rapi. Tentukan target, susun formasi, hitung bahan bakar, terbang, lepaskan bom, kembali ke pangkalan, tulis laporan. Di atas kertas semuanya tampak lurus, dingin, dan logis. Tapi sejarah tidak hidup di atas kertas. Ia hidup di jalan-jalan sempit, di pelabuhan yang berasap, di rumah-rumah yang atapnya jebol, dan di hati orang-orang yang hari itu dipaksa menyaksikan langit kota mereka berubah jadi ladang pembantaian. Di Surabaya, pada hari ketika bom-bom sekutu menghantam pelabuhan, rel kereta, gudang logistik, dan tanpa ampun menyeret pemukiman ke dalam pusaran api, Perang Dunia berhenti menjadi berita. Jauh yang dibisikkan pelan, ia turun, menyatu dengan debu di paru-paru, dengan darah di tanah, dengan air mata dan teriakan. Bagi sekutu, serangan ini adalah bagian dari strategi besar untuk melumpuhkan kemampuan Jepang bertahan di Asia Tenggara. Pelabuhan Surabaya, gudang bahan bakar, bengkel kapal, dan jalur kereta memang nyata-nyata membantu mesin perang Jepang. Menghancurkan mereka berarti memperlambat pergerakan pasukan, membatasi suplai, dan membuka celah di pertahanan lawan. Dari sudut pandang militer, serangan ke Surabaya bisa dipandang berhasil. Target-target utama terpukul, operasi logistik terganggu. Namun, di bawah kabut strategi itu, ada kenyataan lain. Bom tidak bisa memilih. Ia tidak punya kemampuan membedakan seragam dan kain sarung, pos jaga dan warung kopi, gudang amunisi dan rumah kayu di gang sempit. Ketika bom jatuh, ia memukul semuanya yang berada dalam jangkauan. Itulah sebabnya, mengapa hari itu di Surabaya, selain kapal dan gudang, juga roboh harapan banyak keluarga. Bukan hanya pelabuhan yang terbakar, tapi juga rasa aman yang selama ini, betapapun rapuh, masih mereka pegang. Jepang, yang datang dengan jargon Asia untuk Asia, hari itu memperlihatkan batas dari semua propaganda itu. Mereka memaksa rakyat bekerja di pelabuhan, di jalur kereta, di gudang-gudang logistik, demi mendukung mesin perang mereka. Tapi ketika bom jatuh, orang-orang yang bekerja, yang dipaksa berada di titik-titik strategis itu, yang pertama kali terkena hantam. Dan setelahnya, prioritas Jepang tetap jelas. Selamatkan amunisi, bahan bakar, peralatan baru, kalau sempat, urus korban. Rakyat melihat itu. Di mata mereka topeng, saudara tua, mulai retak. Di sisi lain, sekutu yang mengaku berperang untuk membebaskan dunia dari tirani, juga meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Bagi warga Surabaya yang rumahnya hancur, yang keluarganya hilang, bom-bom itu tidak terasa seperti tangan penyelamat. Mereka hanya melihat langit dipenuhi pesawat asing yang melepaskan kematian dari ketinggian, lalu pergi begitu saja. Besok, mereka mungkin akan membaca atau mendengar bahwa pelabuhan Jepang berhasil dipukul. Tapi di dalam hati, satu pertanyaan tetap menggantung. Jika inilah bentuk kebebasan yang dijanjikan, di mana ruang untuk mereka yang hanya ingin hidup tenang? Justru di antara dua arus besar inilah penjajahan Jepang yang keras
dan serangan sekutu yang brutal tumbuh. Sesuatu yang kelak akan mengubah wajah kota dan negeri ini. Kesadaran bahwa rakyat kecil tak bisa selamanya hanya menjadi batu pijakan bagi kepentingan kekuatan asing. Di Surabaya, hari ketika bom-bom sekutu mengguncang kota menjadi salah satu titik penting ketika orang-orang mulai melihat dengan sangat jelas. Siapapun penguasanya, Jepang atau Belanda atau sekutu manapun, kalau mereka hanya menjadikan tanah ini sebagai medan perang, maka akan tiba waktunya rakyat sendiri yang mengambil keputusan. Serangan udara ke Surabaya mengguncang Jawa dalam banyak lapisan. Secara militer, ia menggoyahkan salah satu simpul logistik penting Jepang. Secara psikologis, ia menelanjangi kelemahan Jepang di mata rakyat, sekaligus menumbuhkan rasa curiga terhadap sekutu. Secara emosional, ia menanam luka yang dalam. Namun di balik luka itu tumbuh kemarahan, tekad, dan pertanyaan besar. Kapan orang-orang di tanah ini berhenti hanya menjadi korban? Beberapa tahun setelah bom-bom itu jatuh, ketika perang mulai bergeser, ketika kekalahan Jepang satu persatu terdengar, ketika berita tentang kekosongan kekuasaan menyebar, benih-benih itu tumbuh. Orang-orang yang hari itu memadamkan api dengan ember, mengangkat puing dengan tangan kosong, dan menguburkan korban di pemakaman kampung, akan menjadi orang-orang yang ada di garis depan. Ketika Surabaya berubah lagi kali, ini menjadi medan pertempuran lain, yang namanya akan terpatri dalam sejarah sebagai pertempuran 10 November. Dalam konteks itu, hari ketika bom bersekutu melintas di langit. Surabaya bukan hanya episode terpisah dalam Perang Dunia Kedua, tetapi prolog yang pahit menuju babak berikutnya. Lahir. Surabaya sebagai kota yang keras kepala, kota yang menolak tunduk, kota yang namanya kelak identik dengan kata perlawanan. Ledakan bom hari itu mungkin meruntuhkan pelabuhan, gudang, dan rel. Tetapi dari reruntuhan itu, tumbuh satu hal yang tidak bisa dihancurkan oleh bom manapun. Tekad sebuah kota untuk suatu hari berdiri di atas kakinya sendiri. Dan ketika kamu, puluhan, atau bahkan puluh-puluh tahun kemudian, menonton dokumenter tentang Surabaya, tentang perang, tentang kota yang berkali-kali dibakar dan berkali-kali bangkit, ingatlah bahwa di balik peta, operasi dan foto-foto hitam putih, ada hari seperti itu, hari ketika langit Jawa terbelah oleh raungan mesin, ketika api memakan pelabuhan, ketika anak kecil memeluk topi ayahnya yang tak pulang, dan ketika tanpa seremoni, tanpa bendera, benih-benih keberanian sebuah bangsa mulai tumbuh di tengah asap yang belum sepenuhnya hilang.